Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Triska Susila Nindya SKM MPH Nutrition selaku dosen pengajar dan mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Perkenalkan, saya Kala Syifa Aurula. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai analisis penerapan metode IECF. Yang pertama itu adalah latar belakang. Survei konsumsi pangan merupakan salah satu metode penting dalam ilmu gizi untuk memperoleh gambaran mengenai jenis, jumlah, dan frekuensi pangan yang dikonsumsi sehingga dapat digunakan untuk menilai kecukupan gizi, menganalisis risiko kesehatan, dan merancang intervensi yang tepat. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai pola konsumsi anak ini adalah IECF atau Infant and Young Child Feeding. Metode ini dikembangkan oleh WHO untuk menilai praktik pemberian makan pada anak usia 6-23 bulan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang telah ditampilkan di layar. Selanjutnya itu ada metode IECF. Metode IECF atau Infant and Young Child Feeding ini adalah metode untuk menilai praktik pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 tahun. Nah, WHO ini melakukan pedoman pemberian makan bagi anak usia di bawah 2 tahun dan menetapkan indikator penilaian yang mencakup 8 indikator inti dan 7 indikator tambahan. Nah, dalam laporan ini digunakan 3 indikator utama, yaitu ada minimum dietary diversity, minimum meal frequency, dan minimum milk feeding frequency yang selanjutnya akan digabungkan untuk menilai minimum acceptable diet. Selanjutnya itu ada indikator MDD atau Minimum Dietary Diversity. Nah, indikator Minimum Dietary Diversity ini digunakan untuk menilai keragaman konsumsi pangan bagi anak usia 6-23 bulan. Nah, WHO ini merekomendasikan agar anak pada rentang usia tersebut itu memperoleh berbagai jenis makanan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro ataupun mikro. Nah, MDD ini didefinisikan sebagai persentase anak yang mengonsumsi makanan minimal 5 dari 8 kelompok yang sudah dianjurkan. Nah, anak yang memenuhi kriteria atau anak yang sudah mengonsumsi minimal 5 dari 8 kelompok pangan tersebut dinyatakan memenuhi kriteria dan akan diberikan skor 1. Selanjutnya itu indikator minimum meal frequency. Nah, indikator ini digunakan untuk menilai seberapa sering anak usia 6-23 bulan ini mendapatkan makanan dalam satu hari. Nah, berdasarkan pedoman WHO, anak yang disusui atau yang masih ASI itu dianjurkan makan 2-3 kali per hari pada usia 6-8 bulan dan 3-4 kali pada usia 9-23 bulan. Nah, anak ini akan dinyatakan memenuhi indikator MMF jika dalam 24 jam terakhir ini mengonsumsi makanan padat, semi padat, atau lunak sesuai jumlah minimal yang dianjurkan. Nah, kalau memenuhi indikator nantinya akan diberikan skor 1. Selanjutnya itu ada indikator minimum milk feeding frequency. Nah, indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa sering anak usia 6-23 bulan yang tidak disusui ini mendapatkan asupan susu atau produk olahannya. Nah, berdasarkan pedoman WHO, kebutuhan susu hari ini tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi, yaitu 200-400 ml jika ada makanan sumber hewani dan 300-500 ml jika tidak ada. Nah, jenis susu yang termasuk MMFF ini meliputi susu formula, susu kambing, susu sapi, susu kental manis atau bubuk yang dilarutkan, dan produk olahan seperti yogurt cair kecuali ASI. Nah, anak yang memenuhi kriteria akan diberikan skor 1. Selanjutnya itu ada biodata dan hasil food recall responden. Sini terlihat biodata responden, lalu sudah terlihat juga food recall dari responden. Selanjutnya itu hasil analisis indikator MDD, MMF, dan MMFF. Di sini terlihat pada indikator MDD ini responden telah mengonsumsi 8 dari 8 kelompok pangan yang dianjurkan sehingga memenuhi kriteria dan diberikan skor 1. Selanjutnya juga pada indikator MMF, ini terlihat bahwa responden ini diberi makan sebanyak 5 kali sehari sehingga memenuhi kriteria dan diberikan skor 1. Pada indikator MMFF juga terlihat bahwa status menyusui responden ini masih disusui dan dengan frekuensi pemberian susu itu 3 kali sehari sehingga memenuhi kriteria dan diberikan skor 1. Selanjutnya untuk hasil analisis MAD, di sini skor MAD ini didapatkan dari penjumlahan skor dari MDD, MMF, dan MMFF. Di sini ketika dijumlahkan mendapatkan skor 3 yang menandakan bahwa respon ini keragaman pola konsumsi respon ini sudah beragam, lalu untuk makan ini juga sudah sesuai jadwal makan sudah sesuai dengan yang dianjurkan dan asupan susunya ini sudah cukup.
Selanjutnya itu ada rekomendasi untuk ibu balita. Ini ibu tetap disarankan untuk mempertahankan pola makan anak yang beragam dan terus memperkenalkan berbagai jenis makanan bergizi. Selain itu, pemberian ASI juga sebaiknya tetap dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun. Lalu di sini ada kelebihannya itu ada standarisasi pengukuran nutrisi dan peningkatan keberagaman diet. Lalu untuk kekurangannya ada tantangan dalam implementasi, ketidakakuratan dalam pelaporan, beragama budaya dan praktik lokal. Selanjutnya ini ada kesimpulan yaitu responden anak usia 18 tahun ini telah memenuhi semua indikator IACF dan mendapatkan total air MAD sebesar 3. Lalu pola makan anak ini menunjukkan keragaman yang baik, frekuensi makan yang sesuai anjuran, dan asupan susu yang cukup. Nah, secara keseluruhan pola pemberian makan responden anak ini sudah sesuai dengan pedoman WHO. Lalu untuk sarannya itu ibu disarankan untuk mempertahankan pola makan anak yang sudah baik dan terus meningkatkan variasi bahan pangan yang bergizi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.